ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, khususan ila jami' masyayikhi wa masyayikhati wa ila Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syafi'i Asy-Syanwani nafa'anallahu bi'ulumihim lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Thalathun man kunna fihi wajada halawatal imani ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi ta'ala wa ayyakraha ayya'uda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana Sayyidina Anas bin Malik ini merupakan salah satu sahabat Nabi dari Bani Najjar. Jadi masih satu bani dengan ibunda Nabi, yaitu Sayyidah Aminah binti Wahab. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik ini sahabat sekaligus pelayan sekaligus sahabat yang membersamai Nabi dari sejak Anas bin Malik masih kecil. Kalau tidak salah, Sayyidina Anas bin Malik ini membersamai Nabi selama kurang lebih 10 tahunan. Makanya Sayyid Anas ini termasuk salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis yang beliau riwayatkan kurang lebih itu ada 2000 lebih, sekitar 2200-an lebih hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Salah satunya yaitu hadis yang ini. Hadis yang menerangkan tentang salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 golongan umat Nabi yang bisa merasakan manisnya keimanan. Apa pentingnya kita tahu, mempelajari tentang manisnya keimanan? Ini untuk membuktikan apakah kita ini benar-benar beriman atau tidak. Apakah dengan kita beriman ini kita bisa mendapatkan rasa manis dalam kehidupan kita atau tidak? Sebab banyak sekali orang yang mengaku iman kepada Allah, mengaku iman kepada Rasul, tapi merasa hidupnya itu pahit. Kepahitan hidup itu dirasa-rasa. Nah, itu contoh orang mengaku iman tapi tidak bisa merasakan manisnya keimanan. Sebab ini apa ya? Namanya iman. Iman itu kan termasuk salah satu rukun agama yang 3, iman, Islam, ihsan itu. Nah, salah satunya itu iman. Rukun agama yang pertama. Nah, iman ini kan suatu hal yang istimewa, hal yang baik, sesuatu hal yang istilahnya itu mendapatkan nilai yang tinggi di hadapan Allah. Namanya perkara-perkara istimewa, perkara-perkara yang baik itu akan meninggalkan bekas kebaikan di dalam diri si empunyanya. Makanya orang kalau memang dia ini benar-benar beriman, ya pasti dia itu akan merasakan ada bekas manis di dalam dirinya dari lantaran keimanan tersebut yang dia miliki. Namun sementara banyak orang yang mengaku iman, tapi hidupnya hidupnya itu dipenuhi dengan kegalauan. Orang yang mengaku iman, sikapnya dipenuhi dengan emosi. Orang yang mengaku iman, hidupnya itu dipenuhi dengan ketidakpuasan. Orang mengaku iman tapi sulit untuk menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini Rasul ingin menjelaskan ada 3 perkara yang bisa kita lakukan kalau ingin menemukan manisnya keimanan. Yaitu apa? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih. Yang pertama itu buktikan bahwa kita bisa mencintai Allah dan Rasul melebihi cinta kita kepada selain Allah dan Rasul, mimma siwahuma. Jadi cinta kepada Allah,
cinta kepada Rasul itu dibuktikan, bukan ditulis, bukan diucapkan. Kalau ditulis, anak muda, anak ABG bisa di buku diarinya. Anak-anak zaman sekarang kan banyak yang menjadi korban virus-virus hijrah yang tidak benar itu kan. Tiap nulis di buku I love Allah, nulis di buku I love Rasul, I love Muhammad. Tapi sekedar tulisan, pada kenyataannya mengaku cinta Allah, mengaku cinta Rasul, diputusin pacar nangis ngurung di kamar gak mau makan. Nah, cinta Allah dari mananya, cinta Rasul dari mananya? Berarti itu kalau kata Siti Nurhaliza cuma cinta di atas kertas, sebatas cinta di atas tulisan. Nah, kalau anak ABG, anak kecil wajar. Ibaratnya sikapnya itu kan masih labil, belum bisa menemukan jati diri. Ini kalau yang dihinggapi virus tersebut orang yang sudah dewasa seperti kita, orang sudah dewasa dia, dikemanakan akal sehat kita, dikemanakan nalar kita sebagai orang yang sudah berani mengaku iman kepada Allah dan juga Rasul. Banyak orang yang mengaku iman kepada Allah, tapi ketika gaji telat sedikit dia marah, galau, pusing. Banyak orang yang mengaku iman kepada Allah dan juga Rasul, tapi ketika dia tidak terpilih menjadi ketua RT, dia ngamuk-ngamuk, emosi kemana-mana, fitnah kemana-mana, gibah di mana-mana. Nah, itu pada namanya orang kalau sudah memang benar-benar iman kepada Allah dan kepada Rasul, dia itu akan senantiasa mendapati kehidupan yang tentram. Kehidupan sehari-harinya itu bisa tenang, damai, menerima segala takdir yang diberikan oleh Allah, ikhlas dengan segala apa yang ia dapati. Karena apa? Karena yang dia cintai itu hanya Allah, di luar Allah tidak penting. Ya, di luar Allah dan Rasul tidak penting. Mau dia meraih dunia gak penting, dia meraih jabatan atau tidak penting. Nah, itu ciri-ciri orang yang memang istilahnya di dalam hatinya hanya ada Allah dan Rasul. Kalau untuk contoh banyak lah. Kalau masalah cinta Allah dan cinta Rasul itu para ulama-ulama ahli sufiyah itu sudah banyak membuktikan. Dari mulai Imam Al-Ghazali, dari mulai Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dari mulai as-sufiyah yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah. Nah, Rabi'ah Al-Adawiyah ini adalah perempuan yang dulu sering sekali menolak lamaran laki-laki. Gara-gara apa? Gara-gara takut cintanya terbagi, cintanya kepada Allah terbagi dengan suaminya. Cuman itu untuk orang yang sudah sampai kepada makom makrifat, makom tertinggi di dalam ilmu tasawuf. Kalau kita boro-boro makom makrifat masih awam, kalau kita ya gak usah ditiru, gak bakalan kuat. Nah, kemudian itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin mendapati manisnya keimanan, maka kita harus bisa mencintai Allah dan Rasul melebihi segala apa di luar Allah dan juga Rasul. Ya, kalaupun mau mencintai di luar Allah Rasul, sekedarnya saja, tidak perlu berlebih-lebihan. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi ta'ala. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan manisnya keimanan itu yakni setiap kita mencintai sesuatu, baik itu orang, baik itu harta, baik itu jabatan, cintailah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Atau lagi-lagi seperti kata anak mudanya, I love you because Allah. Cuman I love you because Allah ini jangan sekedar ucapan, jangan sekedar gaya-gayaan, jangan sekedar gengsi-gengsian, ikut tren di mana-mana, I love you because Allah. Jadi melakukan segala hal, mencintai segala sesuatu itu harus lillahi ta'ala. Ya, kita mencintai pekerjaan. Ya, namanya pekerjaan itu ya memang harus dicintai supaya apa? Kita betah untuk mengerjakannya. Tapi mencintai pekerjaan jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah, dan kita mencintai pekerjaan itu harus lillahi ta'ala. Ya, kita bekerja seorang laki-laki bekerja, dia itu ya lillahi ta'ala, karena perintah Allah. Namanya laki-laki bekerja itu karena punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Ya, niatnya yaitu bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk menumpuk-numpuk harta, bukan untuk supaya dihormati oleh tetangga, tapi ya murni niatnya itu lillahi ta'ala, karena ada perintah dari Allah
untuk menafkahi ahlinya, istri dan juga anak-anaknya. Itu contoh pertama. Kemudian misalkan contoh itu mencintai pekerjaan, mencintai jabatan. Misalkan orang mengejar jabatan itu tidak dilarang. Kita pengen jadi presiden gak dilarang. Siapa yang melarang? Kita pengen jadi menteri, tidak ada larangan dalam agama. Kita mau jadi gubernur, mau jadi bupati, misalkan mau jadi kepala desa, mau jadi KM di sekolah, ketua OSIS, gak ada yang melarang. Agama tidak melarang. Hanya saja, kita memakai jabatan kita itu ya harus lillahi ta'ala. Memanfaatkan jabatan misalkan untuk menyebarkan agama, itu ya yang bagus seperti itu. Jangan sampai jabatan itu kita pakai untuk ya pertama mencari pengaruh karena ingin dihormati orang. Mencari jabatan itu karena ingin dipandang tinggi oleh orang lain. Mencari jabatan itu karena ingin mendapatkan gaji yang besar. Mencari jabatan itu karena supaya dapat gengsi, ya jangan. Justru justru ya dengan lewat jabatan harus ada unsur lillahi ta'alanya. Insya Allah jabatan yang kita raih itu bisa berkah sendiri untuk kita. Makanya intinya segala hal yang kita cintai itu harus lillahi ta'ala. Kemudian kita mencintai seorang perempuan, laki-laki mencintai perempuan, seorang suami mencintai istrinya, ya harus lillahi ta'ala. Saya mencintai istri ya karena Allah punya tugas saya menjaga istri saya, memuliakannya, menafkahinya, memberi kiswahnya, memberikan tempat tinggalnya. Saya mencintai anak-anak ya karena Allah menitipkan mereka kepada saya untuk saya didik, untuk saya nafkahi, untuk saya urus, untuk saya bimbing dan sebagainya. Begitupun sebaliknya, perempuan diberi suami, cinta kepada suami ya harus lillahi ta'ala. Ya, cinta kepada suami ya karena ada perintah dari Allah untuk menghormati seorang suami, untuk menghargai seorang suami, untuk bersikap baik di hadapan suami, untuk membuktikan menjadi istri yang baik bagi suaminya. Ini jadi segala apa yang kita cintai itu harus lillahi ta'ala. Jangan lil-lil yang lainnya. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapati manisnya keimanan. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Yang ketiga itu supaya kita bisa mendapati manisnya keimanan, kita itu harus berusaha untuk mendapatkan akhir hidup yang baik. Kita harus berusaha untuk supaya kita bisa terjauh dari kekufuran yang ada di akhir hayat. Jangan sampai kita kembali kepada Allah itu dalam keadaan kufur, na'udzubillah. Jadi dalam hati, dalam pikiran kita itu harus ada keinginan seperti itu. Bagaimana caranya supaya nanti ketika kita kembali menghadap Allah dalam keadaan kita jauh dari kekufuran. Sebab kan namanya akhir hayat itu sakaratul maut. Ketika manusia itu menemui sekaratnya, ketika sekarat itu kan namanya malaikat dan iblis itu berlomba-lomba untuk menggoda. Yang iblis ingin mengkufurkan si calon mayit. Yang malaikat ingin supaya si calon mayit itu mati dalam keadaan iman. Makanya para kiai, para ulama itu kan sering memberikan nasihat kepada kita. Kalau kita berdoa, salah satunya kalau misalkan kita lagi berdoa, diusahakan itu yang pertama kita pinta kepada Allah, yaitu tetapnya iman dan tetapnya Islam hingga akhir hayat. Jangan cuma berdoa itu ya bukan berarti kita tidak boleh meminta hal-hal lainnya, bukan. Berdoa kepada Allah bebas, kita mau minta harta boleh, pengen dijadikan orang kaya boleh. Anak sekolah misalkan berdoa karena ingin lulus ujian boleh. Misalkan kita berdoa ingin segera mendapatkan jodoh boleh. Gak ada larangan, berdoa bebas, yang penting sesuai adab-adaban dan sopan. Tata kramanya dipakai. Cuman banyak orang yang suka lupa. Yang paling penting itu kan itu akhir hayat kita yang paling penting. Akhir hayat, sebab namanya orang itu
Enggak apa, Allah itu kan mempunyai sifat muridan. Allah itu bukan zat yang bisa dipaksa. Jadi misalkan kita merasa seumur hidup kita ibadah, kemudian mungkin Allah ini terpaksa ketika akhir hayat kita menjadikan kita orang yang selamat, menjadikan kita orang yang beriman, kan tidak begitu. Banyak kejadiannya orang yang seumur hidupnya ibadah, seumur hidupnya berbuat kebaikan, tapi di akhir hayatnya dia mati dalam kekufuran. Banyak contohnya, ya tinggal cari sendiri, banyak kisahnya. Nah sebaliknya banyak orang yang seumur hidupnya itu dipenuhi dengan keburukan, dipenuhi dengan maksiat, dipenuhi dengan dosa, tapi ketika akhir hayatnya dia mendapatkan anugerah husnul khotimah. Ternyata ketika akhir hayatnya dia keadaan sedang dalam menjadi orang yang memegang teguh keimanannya. Ini makanya sebagai hamba kita itu harus melakukan berbagai cara bagaimana supaya ketika di akhir hayat kita itu jauh dari kekufuran. Jangan sampai kita kembali kepada Allah dalam kekufuran, naudzubillah. Justru kita itu harus kembali kepada Allah dalam keadaan kita memegang iman. Nah, untuk kembali kepada Allah dalam keadaan iman yang tidak cukup dengan hanya mengandalkan amal kebaikan sehari-hari, tidak cukup hanya dengan sholat, tidak cukup hanya dengan zakat, tidak cukup hanya dengan puasa. Sebab kalau kita mau masuk surga dibayar dengan ibadah itu nggak seberapa. Sholat kita sehari cuma 5 kali, satu kali sholat paling juga cuma 10 menit. Misalkan 10 menit dikali 5 cuma 50 menit. Sehari semalam sholat tidak ada 1 jam. Baca Quran paling cuma 1 juz setengah jam juga kan beres. Ya sedekah paling juga cuma berapa satu harinya, itu pun buat yang rajin. Nah jadi kita itu pengen mati dalam keadaan iman, pengen masuk surga, kalau diganti dengan ibadah nggak nyampe, nggak bakalan nyampe. Nah, makanya kenapa para ulama menyarankan kalau kita berdoa itu ya yang penting itu kita harus mendahulukan doa meminta ditetapkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita, minta ditetapkan kita di dalam panji-panji agama Islam. Nah, makanya di sini bahasanya ayyakroha ayyauda fil kufri kama yakrohu ayyukdhafa finnar. Kita itu harus tidak suka, takut kembali kepada Allah dalam keadaan kufur, sebagaimana kita takut dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi rasa takutnya itu seolah-olah kita mau dilemparkan ke dalam api, kan kita takut. Nah itu rasa takut kita akan kekufuran di akhir hayat itu harus sama seperti rasa takut kita ketika akan dilemparkan ke dalam api apa aja ya, namanya di dunia juga kan siapa yang mau masuk ke dalam api, semuanya juga takut. Nah jadi intinya ini 3 perkara yang bisa menjadikan seseorang mendapatkan manisnya keimanan, yang mana ini terdapat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Mudah-mudahan sebagai umat Nabi kita terpilih menjadi umat yang mendapati manisnya keimanan tersebut. Syukur-syukur kita juga bisa menjadikan orang yang mendapati husnul khotimah di akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Wa'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.